Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisana Hijrah TV. Semoga sadonya sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi terkait tentang aktivitas perkesenian di Nagari Pau Limo, Kecamatan Pau, dan alhamdulillah hingga hari ini cukup menggeliat dan bisa kita cari di setiap nagari-nagari, setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Pau itu aktif dalam bentuk, ada yang bersile, ada yang barandai, ada yang memusik, kreasi-kreasi, industri kreatif yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan itu aktif di Kecamatan Pau. Nah, kalau yang hari itu kita berada di daerah Kapolopoto, Kecamatan Pau, Kampung Cambak tempatnya. Di situ merupakan sekretariat kelompok Palito Hati yang merupakan anak daripada Palito Nyalo. Nah, di kelompok itu kita mengembangkan, mewarisi seni tradisi kepada generasi-generasi muda, terutama yang masih usia sekolah, terutama tentang silet dan tari-tarian dan juga randai. Nah, di Palito Hati karena itu bagian cabang atau anak dari Palito Nyalo, aktivitasnya tidak lebih daripada menggali, menumbuh, mengembang dan mewariskan seni tradisi khas Nagari Pau Limo kepada generasi milenial. Mereka setiap hari berlatih, baik itu silet, baik itu randai, dan setiap saya pulang mereka mengaji. Ada yang lebih unik di Palito Hati kok. Sebelum mereka latihan, mereka bergiliran dulu membaca ayat-ayat pendek. Mereka diuji dulu oleh guru silet mereka, apa yang dipelajari di tempat mengaji tadi. Kekasan daripada. Berarti silet kau bergabung jo tradisi agama ya deh? Tidak, bukan bergabung. Itu merupakan program yang sejak awal tu tidak bisa dipisahkan. Sayun salangkah, saili semudi, sojud sapangana, inyo cie, tidak bisa lapeh. Kalau beraja silet, beraja agama, itu wajib. Wajib. Itu wajib di Minangkabau. Makanya ada baca syarat bahasa ini kita pula. Bentuknya itu macam-macam bentuk dan ragam yang diwujudkan. Kurang kan hanya berpikir dulu beraja silet itu beraja orang mengaji itu di surau gitu ya. Iya. Nah, zaman berkembang segala macam. Yang terpenting esensialnya harus ada. Apa esensialnya? Esensial daripada ajaran adat dan yang ada di Minangkabau itu adalah dunia dan akhirat. Itu prinsip dasar. Nah, kelompok kesenian, kelompok budaya yang ada di Kecamatan Pau, Nagari Pau Limo, itu nampak nyatu di situ. Ada syarat bahasa di kita pula. Sairi sakato, sayun, salangkah. Jadi bisa-bisa. Kalau di Pau Limo tidak bisa dipisahkan. Bahwa siletnya mengaji enggak. Silet saya ngaji sentak itu saja jalan. Kalau ada orang yang memisahkan itu di Minangkabau itu dipertanyakan mah. Yulai ada bisa syarat bahasa kita pula. Yulai warih nan ini mama nan dulu nan bajawe. Iya. Warih orang lain mungkin enggak. Itu. Oh itu dah. Kalau yang menggarian kini kau dah nang generasi muda atau mana yang melatih ada di Palito Hati dan Palito Nyalo yang menggerakkan kegiatan itu nak lebih dari pengurus dan juga berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakatnya dari mana? Orang tua daripada murid itu sendiri, itu masyarakatnya. Setelah itu ada tua guru-guru silet, tua silet. Biko kakak tehnya yang mamak pandeka, dia tehnya adalah penghulu. Jadi urusan adat jauh kamu merupakan urusan di mamak bajini adat di Nagari Pau Limo. Berarti direspon dah ya? Bukan tidak direspon, itu programnya. Kalau ada kata respon berarti ada pemisah gitu. Oh gitu dah. Di situ tidak ada pemisah di Nagari Pau Limo. Itu karajun ini mamak dan itu nan sabananya. Kalau ingin mencari, mencontoh, mencari tuah karena manang, tuah karena apa ya, mencarilah karena Nagari Pau Limo. Bagaimana adat juga itu sejalan sayun selangkah dan dipakai hari kini, tidak hanya slogan. Jadi nan punya surau, nan punya sasaran itu nenek mamak bajini adat. Tidak bisa dipisah. Tidak bisa dah. Kalau ada orang memisah, batanya awaknya. Kamu garis wajawet tadi. Tuh. Nah, terus apa dah?
kegiatan kini ko satu area adik-adik kita ko belajar ko dah. Alhamdulillah di Pelito Hati dan Pelito Nyalo itu aktivitas Pelito Hati itu latihan setiap hari Selasa, Johari, Jumat. Sepulang mereka mengaji. Kalau ada kegiatan-kegiatan, ada pertunjukan, ada kalau bahasa kini orderan pertunjukan, maka materi latihan ditambah setiap hari. Nah, materinya tidak lebih daripada silek pau yang dikembangkan, kesenian musik yang ada di pau itu yang dikembangkan menjadi sebuah pertunjukan yang menarik dan bisa menambah semangat daripada anak kemanakan awak yang beraja tadi. Itu tujuannya. Visi dan misi ya aku dah. Visi misi nak lapih daripada menggali, menumbuh, mengembang dan melestarikan lai selamat dunia, selamat akhirat. Nak lebih daripada itu. Berarti pandai sembahyang, pandai bersilek. Tidak pandai, wajib pandai. Wajib ya, jadi dah. Dulu bahasanya. Kalau pandai sekedar itu memang kewajiban. Kalau tidak dijadikan sebuah kewajiban, maka kalau wajib lawannya apa? Sunat. Sunat. Ya kalau ada bahasa Arab kita bulan dijadikan sunat, kira-kira. Nantilah. Nah, itu salah. Kalau orang menyajikan ikut adalah sunat, insyaallah mudah-mudahan nak selamat dunia dan akhirat ini. Oh jadi dah, siap. Harinya hari Asu dah. Tadi hari Selasa juga kami, hari Jumat. Hari Selasa Jumat. Iya. Dah. Kan tadi nak terempat demo ada beraja bergandang-gandang ko anu itu dah. Itu bentuk pertunjukan seni musik. Jadi seni musik di Minangkabau itu macam-macam rupanya. Ada ditiup, diambui. Iya. Nah, namun ada saluang pau, saluang panjang, saluang darik, bansi. Nah, itu selalu ambui-mambui itu. Nah, itu tuh. Dan umumnya alatnya terbuat dari batang-batangan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di alam, dari bulu, dari batang padi gitu ya. Itu kesenian ambuih-mambuih di Minangkabau. Ada kesenian tokok manokok di Minangkabau. Ada macamnya, ada gandang, ada tambu, macam-macam modelnya. Itu tokok manokok itu satu tuh yang pakai tangan ya. Nah, itulah tadi gandang. Gandang di Siko, atau namanya gandang katindi, atau gandang tambu yang diperkembangkan, dipengaruhi oleh dari adat Pariaman maupun di Maninjau. Gadang tadi tu. Itu gadang tambu. Nah, itu langgamnya yang main langgam Maninjau. Dimainkan. Dari mana dapet dari situ kan guru gitu Pak Iwaraja ke Maninjau. Oh, itu dah. Nah, dapet itu dan dikembangkan dan itu cocok juga karakter orang Pau. Karena apa? Karena ada karakter karehnya, ada karakter lunaknya dari tokoh-tokoh gandang tadi itu. Itu karakter orang Pau. Karehnya entah lo lah. Lunak kalau lah siapa? Carilah. Kalau lah kolaborasi lunak jo kareh itu lama didengar. Benar. Itulah irama yang terjadi. Mainan tadi. Aku gandang Maninjau itu seru awak dengar. Ya. Udah. Tanya terakhir tanya ada. Ya. Kabar-kabangin kan ada kegiatan kok diadakan, mungkin ada kegiatan-kegiatan baru, misalnya contoh kayak event atau apa. Pernah ikut dah? Jadi kalau di Pawah ikut sampai balik sasarannya aktif hari ini. Itu membuat sebuah event dan itu rutin berkelanjutan. Bentuknya ada dua. Bentuk event yang dibuat di kelompok kesenian dari Pawah. Ada namanya Pawah Galanggang, ada namanya Festival Urak Balabe. Persiapan yang kita lihat tadi, harapan anak latihan tadi itu persiapan pembukaan Pawah Galanggang 8 yang akan dilaksanakan tanggal 26, tanggal 27 Maret di Benuang. Kampung Dalam, Kecamatan Pawah. Jangan lupa sana hadir tuh. Betul. Jadi kalau ada waktu untuk datang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada waktu untuk datang, bisa juga disaksikan secara live visual di YouTube, di IG maupun di Facebook. Namanya Palito Nyalo TV. Nah, bisa dicari visual aja lupa. Kalau lah tayang visual, cari anggi kata tanda kuah. Cik. Kalau di Facebook, like ke cik orang. Cari. Lo kalau di YouTube, anggi subscribe. Kan anggi like, komen. Dan komen jangan lupa. Sudah tuh kalau di IG follow. Follow namanya. Iya siap. Apa dah? Kan tadi nampaknya awak kan banyak bahasa saluang tadi nak dah. Berarti memang tradisi di Siko dalam pelatihannya guru-gurunya dari Siko atau dari luar dah? Alhamdulillah sampai saat kini lain ada awak. Karena guru-guru awak Siko nyopai beraja keluar dapat lo nanam patut nan rancak nyambi. Nah, yang buruknya buang ke belakang. Masaan karena guru-guru yang ada di Pelito Nyalo, di Pelito Hati itu secara kemampuan bakat berkesenian ada. Akademisinya ada loh. Umumnya tamatan S1, S2 di Siko. Dan jadi secara akademik
ndak bisa lo apa namanya diragukan kemampuannya di bidang mengajarkan kesenian kepada generasi penerus hari ini. Harapan udah ada. Harapan sederhana, dan dunia boleh dikaji akhirnya jangan lupa. Dalam hidup berkesenian kau untuk mengisi awak, bersemangat awak, dan juga sebagai media dakwah juga. Iya, Kesenian itu betul. kepada generasi hari ini. Mana-mana. Cara itu penting hari ini. Mungkin melalui kesenian awak bisa berdakwah. Kau salah satu. Iya benar. Itu tujuannya memang untuk itu. Apa dah kalau untuk misalkan kini kan banyak tuh dah yang ndak ada lagi ide-ide dah kita, yang ide-ide tentang seni tradisi kok kalau mulai mati ni kok bahasa luang kok kan dak suka nang muda dah menengan kok musik lain lah gitu kan. Tapi kan untuk Baranjaran Dai kok kan enggak kurang dah caronyo menggait ahli demikian dah. Kamu kalau dikatakan wak pakai teori menyatakan kesenian Minang itu hilang, itu ambo secara pribadi ndak mempertanyakan itu, tapi ada orang yang mewarisinya yang tidak pandai, itu baru betul. Bukan kesenian hilang, kesenian hilang tak bisa awak cari lah. Bisa awak cari di YouTube, bisa lihat pertunjukan live, aduh hari ini. Tapi di tampek-tampek nagari tertentu, di wilayah-wilayah tertentu indah hidup dan aktif, itu bukan keseniannya yang salah. Yang salah orangnya. Kenapa orangnya yang salah? Mungkin ilmu nak ada, nak mulai berja. Oh iya kan? Iya. Walaupun ada ilmu cara maja nak lo pandai. Iya. Banyak alasannya kesenian-kesenian itu tidak tumbuh berkembang di sebuah kelompok atau di sebuah nagari. Jadi pertanyaannya jangan kesenian yang disalahkan, tapi awak harus mengkaji. Masih asik apa sih yang salah nanti awak. Tapi pacik tapi bandu tu. Esek tapi kain. Ada masalah ada mana? Kalau salah dipelajari. Tanya cari kalau bahasa kini kan di studi banding. Iya. Nah, kalau anak-anak muda dinyatakan mereka tidak berminat, bukan salah. Buktinya di Pelito Hati, di Pelito Nyalo, di Nagari Paulimo. Bisa cari besok di Pau Gelanggang. Dari nan ketek sampai nan gaya hadir. Kenapa itu sudah tumbuh berkembang? Karena ada cara mereka itu tepat untuk memperkenalkan, mengajak generasi muda-muda kini itu menyukai, mau belajar. Acara itu dah apa dah? Cara sederhana keyakinan. Kalau lah yakin orang nak mau urus tu, insya Allah mudah-mudahan bisa. Kalau lah yakin tentu punya ilmu. Iyalah. Kalau lah punya ilmu tentu punya cara. Iyalah. Kalau lah punya cara tentu pandai wak strategi untuk menyesuaikannya. Yang tak boleh itu adalah jangan lepasun kandak ke orang lain. Anak-anak muda kini itu je caranya loh. Awak masuk je cara awak. Je caranya awak masuk sehingga awak bisa. Kalau je cara awak sekarang nanya apa kau? Berarti masuk ke kandang kambing mau bebek Pak. Ya, artinya harus mampu membaca situasi. Itu yang tadi memiliki kemampuan untuk memberikan menarik orang, anak-anak muda hari ini. Anak muda hari ini cerdas-cerdas. Tapi kalau kita pingin mereka mau bergabung dengan kita, juallah dengan cara yang bagus, kemaslah cara yang bagus untuk menarik mereka mau membeli barang kita. Sederhana dah. Ya, kenapa? Jangan musuhi mereka. Jangan salahkan mereka. Tapi ajak mereka, yakin dengan mereka. Maka tidak akan hilang. Jadi support yang lain perlu ya. Tidak hanya sekedar support, namun harus bantu memandian kambing atau kabau. Elonya awak masuk dulu, turun elonya ke bawah. Basah awak iyo. Iya. Jangan diaruan bajan bantu saya bantu ngolon itik di alon itik itu ke kolam atau ke banda atau calik saya tele. Insya Allah nak kali ready barang. Tidak dibaca. Kalau zaman kini tidak bisa mode. Iya. Proaktif kalau bahasa orangnya kini. Iya. Tidak bisa. Jadi dah. Makasih banyak dah. Allah memberikan apa semoga saja Pelito Hati, Pelito Nyalo makin sukses dan jaya dan nyamin. Aku sana sebenarnya ambo pulang kampung ketemu juga kakak sana. Makasih dah. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.